Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iniraf Syakura, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat salah satu tugas kami pada mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan dengan nama dosen Pak Afidatul Asmar MSos dengan topik pembahasan Pancasila dalam konteks perjuangan Indonesia. Sejarah Pancasila dalam masa kerajaan. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat pada zaman Kutai. Pada zaman ini, masyarakat Kutai yang mempunyai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan. Tahun 400 Masehi, Indonesia memasuki sejarah di mana ditemukannya prasasti pada berupa 7 yupa tiang batu. Raja Ulawarman menurut prasasti merupakan keturunan dari Raja Haswarman yang membuka zaman kerajaan pertama kali di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Pada zaman kuno 400 sampai 1500 terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integritasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia sekarang, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa. Zaman Sriwijaya, cita tentang kesejahteraan bersama dalam satu negara telah tercermin pada masa kerajaan Sriwijaya yang berbunyi, yaitu Marfuat Vanua Sriwijaya Sideara Subuhika, suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Menurut Mustir Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Srirendra 600 sampai 1400 yang mencirikan kedaulatan. Kedua, negara kebangsaan Majapahit 1293 sampai 1525 yang mencirikan keprabuan terhadap kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian 3 kebangsaan modern, yaitu negara bangsa Indonesia merdeka sekarang, negara 17 Agustus 1945. Zaman kerajaan-kerajaan sebelum Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit sebagai suatu kerajaan yang mencegahkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewa Tara, dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Srilendra abad ke-7 dan 9. Refleksi puncak dari Jawa Tengah dan prode-prode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur, Candi agama Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan, Candi agama Hindu pada abad ke-10. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut, di Jawa Timur munculnya kerajaan-kerajaan Isana pada abad ke-9. Baiklah, saya Marwah bin Zainuddin akan melanjutkan pemaparan tersebut, yaitu pada bagian keempat, zaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu, yaitu Malaysia sekarang, sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam itulah kita jumpai Seloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah, artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada pada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Pesaban Keprabuan Majapahit
pada tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantaranya sebagai berikut. Saya baru akan berhenti berpuasa, makan pelapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Harup, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan. Yamin tahun 1960 halaman 60. Pada bagian kelima, zaman penjajahan. Pada zaman ini, sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Melihat hal tersebut, maka muncullah perlawanan yang masih bersifat kedaerahan, seperti Maluku tahun 1817, Imam Bonjol 1821 sampai 1837, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun sekali lagi, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Kebangkitan nasional. Pada masa ini berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Atas kesadaran bangsa Indonesia, maka berdirilah Budi Utomo Dipolopori sebagai Dr. Wahidin Suhidirsudo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Sejak saat itu, perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. 7. Zaman penjajahan Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat kepada bangsa Indonesia. Bahkan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 8. Pancasila dan konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia ditandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Bagaimana agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial baik serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Tidak lama kemudian, Islam masuk ke Indonesia dan menguasai peradangan internasional. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ulfa. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Sebagai tindakan lanjut dari janji Kaisar Hirohito yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI. Menurut Soekarno dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya Philosophische Grundsatz, yaitu fundamen, filsafat, jiwa dan pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku sehingga seluruh komponen bangsa, terutama para intelektual muda, dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setelah sidang tersebut, dibentuklah panitia kecil yaitu Panitia 9. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar. Alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan kekalahan Jepang, para pemuda mendesak agar kemerdekaan dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu janji Jepang. Akhirnya, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang tersebut terdapat perubahan yang telah dilakukan, yaitu perubahan pada sila pertama. Sebuah kata dihilangkan dan diganti dengan kata-kata yang Maha Esa, dan beberapa rancangan pada UUD. Pada saat itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada sidang tersebut juga menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya, sidang tersebut juga membicarakan rancangan aturan peralihan. Di dalam aturan tersebut dinyatakan pembentukan KNIP yang bertugas membantu Presiden. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.